Pendidikan ekologi di SMA Negeri 1 Ranca Ekek tidak hanya berfokus pada lingkungan, tetapi juga berfokus pada manusia. Manusia sebagai perusak ekologi karena aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Juga manusia sebagai pemelihara keseimbangan ekologi. Harus menjadi manusia yang sehat secara fisik maupun mental dan spiritual untuk menjadi pemelihara keseimbangan ekologi. Kita tidak hanya harus memikirkan kesehatan diri sendiri, tetapi juga kita harus memikirkan kesehatan orang lain. Virus tidak diskriminasi. Siapapun bisa terkena infeksi. Ayo vaksin ya, bisa ulin. She's going off about something that you said. She doesn't get your humor like I do. I'm in my room, it's a typical Tuesday night. I'm listening to the kind of music she doesn't like, and she'll never know your story like I do. 'Cause she wears short skirts, I wear t-shirts. She's cheer captain and I'm on the bleachers, dreaming about the day when you wake up and find out what you're looking for has been here the whole time. If you could see that I'm the one who understands you, then you're all alone. So why can't you see you belong with me? Walking the streets with you in your worn out jeans. I can't help thinking this is how it ought to be. Laughing on a park bench thinking. Pertama, basahi wajah dengan air. Kedua, tuangkan sabun cuci muka secukupnya pada telapak tangan. Ketiga, gosok hingga berbusa, lalu aplikasikan siram rata pada wajah. Keempat, bilas wajah dengan air hingga benar-benar bersih. Kelima, keringkan wajah menggunakan handuk bersih dengan cara ditepuk-tepuk, bukan digosok. Ah, sebel. Jerawat lagi, muncul terus. Ada Terry. Hei, kamu kenapa? Nih, lihat. Jerawat. Nih, pakai akna aja. Makasih ya. Sama-sama, pakai di kulit yang berjerawatnya ya. Bakteri penyebab jerawat yang paling umum adalah Propionibacterium acnes atau Cutibacterium acnes yang hidup di kulit dan dapat menyumbat pori-pori yang kaya minyak, memicu peradangan dan jerawat. Acne Paste adalah stiker perawatan kulit yang digunakan untuk jerawat yang aktif dengan cara menyerap minyak dan nanah dari jerawat. Menurut aku lagi banyak jerawat nih, beli Acne Paste aja. Gimana? Di Shopee kita cari. Bakteri bau mulut biasanya disebabkan oleh bakteri anaerob di lidah dan di gusi. Misalnya, Porphyromonas gingivalis dan Fusobacterium nucleatum menghasilkan senyawa belerang yang tidak sedap. Tips agar terhindar dari bakteri bau mulut. 1. Sikat gigi dan lidah setiap hari supaya bakteri tidak menumpuk.
2. Gunakan benang gigi untuk membersihkan sela-sela gigi. 3. Rajin berkumur dengan obat kumur antibakteri. 4. Minum cukup air agar mulut tetap lembab. 5. Periksa gigi dan gusi secara rutin ke dokter gigi. Siapa nih yang kaca kelasnya kotor? Jangan ya, Dek ya. Nah, kalau kaca kotor, si kacanya akan jadi sarang bakteri loh. Bakteri apa aja ya? Bakterinya ada bakteri Pseudomonas, Staphylococcus, dan bakteri Bacillus. Bakteri-bakteri ini dapat menyebabkan infeksi kulit dan gangguan pernafasan bagi sebagian orang. Nah, bakteri-bakteri ini dapat dicegah tahu. Pencegahannya dengan cara rajin membersihkan kaca. Talks kinda lazy and people say she's crazy and her life's a mystery. Oh, but love grows where my rosemary goes and nobody knows like me. There's something about her head on her mind. It's a feeling that's fine, and I just gotta say, hey, she's really got bakteri bisa berkembang di tempat yang kotor, lembab, dan penuh debu. Debu, sisa makanan, atau lantai yang jarang dibersihkan bisa jadi media pertumbuhannya bakteri. Pencegahannya bisa berupa menyapu kelas, dapat menghilangkan debu, kotoran, dan serpihan makanan yang bisa jadi sarang bakteri. Mengepel kelas, membersihkan noda lengket tempat bakteri bisa tumbuh, dan jika menggunakan air campuran sabun, bakteri bisa lebih banyak mati. Contoh bakteri yang bisa dicegah diantaranya Escherichia coli, sering ada di lingkungan kotor atau bekas makanan dan bisa menyebabkan diare. Dan ada Salmonella sp, bisa menempel di lantai dan sisa makanan, menyebabkan keracunan makanan. Wah, ada sampah nih. Mana aja bang sampahnya? Astagfirullahaladzim, salah ini. Ini apa? Itu plastik. Masuknya ke sini. Oke. Jangan lupa ya, hati-hati ya. Sampah terdiri dari berbagai jenis dengan sifat yang berbeda. Sampah organik berbeda dengan anorganik karena organik dapat terurai secara alami seperti sisa sayur dan buah. Sedangkan anorganik sulit terurai seperti botol plastik atau kantong kresek. Sampah kertas berbeda dengan plastik karena kertas lebih mudah didaur ulang, misalnya koran atau kardus. Sementara plastik seperti bungkus snack membutuhkan waktu lama untuk terurai. Selain itu, sampah sisa makanan berbeda dengan sampah logam karena sisa makanan seperti nasi basi cepat membusuk dan bisa dijadikan kompos. Sedangkan logam seperti kaleng minuman bisa dipakai untuk melalui daur ulang. Di sini kami juga sempat membersihkan tong sampah agar tong sampah tetap bersih dan higienis. Dan tolong kepada teman-teman untuk buang sampah pada tempatnya sesuai dengan label yang ada di tong sampah agar lingkungan tetap bersih dan terjaga. Oke teman-teman, ini adalah contoh pembuangan sampah yang salah. Sisa makanan. Kita di sini akan memilah sampah-sampah karena di sini tidak benar membuang sampahnya.
ada sampah basah, ini ada sampah kering. Oke teman-teman, kali ini kita akan membersihkan tong sampahnya. SMA Negeri 1 Ranca Ekek. Cager. Bager. Bener. Pintar.